kondisi sepanjang Sungai Kapas Baru dan Kapas Madia. Surabaya tidak hanya tentang gedung tinggi di pusat kota atau kemewahan di bagian barat. Di sisi timur, di antara hiruk-pikuk perdagangan dan sempitnya gang-gang pemukiman, terletak Sungai Kapas Baru dan Kapas Madia, sebuah kawasan yang menjadi saksi bisu bagaimana warga kota ini bertahan hidup dan merajut mimpi di tengah keterbatasan lahan. Menurut saya pribadi untuk Sungai Kapas Baru dan Kapas Madia ini sangat tercemar karena bisa dilihat pada aliran sungainya banyak sekali sampah, baik dari sampah masyarakat maupun sampah dari para hewan-hewan yang berkeliaran. Kemudian juga di sini masih terdapat anak-anak yang banyak yang bermain di daerah aliran sungai sehingga mungkin saja bisa mengganggu kesehatan dari anak-anak tersebut. Menurut pendapat pribadi saya ya mengenai kondisi yang ada di Sungai Kapas Baru ini tuh kan Surabaya sendiri kan memiliki perda yang mengatur mengenai sampah. Nah, tapi nyatanya ada kesenjangan antara polisi in paper dan juga polisi in action yang ada di kebijakan yang ada di secara langsung. Nah, ini kan bisa dibilang terjadi gap antara yang kebijakan tertulis dan juga kenyataannya. Nah, mestinya kan kayak gini harus ada sanksi tegas ataupun teguran terkait kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu. Buku saya letakkan di situ. Nanti yang basah dibungkus sendiri, yang kering dibungkus sendiri dimasukkan sampah. Nanti sama saya bersih bisa melihat tidak apa-apa. Oh, dipisah gitu. Ya, yang basah-basah dipisah, dikait tempat dikresek lain, yang kering lain. Tidak campur gitu. Untuk selanjutnya ya Bu ya, kan sebagai orang yang setiap hari berjualan di sini ya Bu, Ibu kan sering ngelihat kondisi sungainya. Nah, biasanya jam-jam berapa atau saat waktu apa sampah itu terlihat paling banyak menumpuk Ibu, atau masyarakat itu banyak yang membuang sampah ke sungai? Itu kira-kira waktu apa? Sekarang Mbak. Udah nggak ada. Udah ada dari Lingkungan kelurahan, hidup. ya dari kelurahan nggak boleh, kan ada tulisan, ada denda 500.000 kalau buat sungai. Baru itu dari atas sana kalau dibersihkan. Itu kira-kira sudah mulai kapan Bu? Ya setiap kalau hujan. Kalau ada denda itu sudah lama Mbak, tahun 2000 berapa? 2022 mungkin. Sudah lama kok ada di tulisan. Nah denda, nah sanksi. Kalau tempat bisa dimanfaatkan kita dikumpulin bank sampah. Cuma ada di RT 7 toh yang RT-nya saya, warga saya. Itu yang satu RW yang ada. Kalau di daerah lain nggak ada Mbak, RT lain nggak ada. Cuma kalau yang cara mengelolanya itu ya saya ada yang mengelola, ibu PKK atau SH yang mengelola. Itu bahkan itu sudah ada SK-nya dulu. Itu pengelolaannya setiap bulan atau kapan? Setiap bulan mungkin ya. Setiap udah bisa pengolahannya cuma itu, dijual aja. Jual yang bisa dimanfaatkan untuk uang hasil jualnya dikumpulin sendiri sama pengurus bank sampahnya.
Kejahatan seringkali dialamatkan kepada mereka yang tinggal di bantaran sungai. Namun, kenyataan di lapangan bercerita sebaliknya. Warga di sini sudah berbenah, namun mereka tetap harus menelan pil pahit dari masalah yang bukan mereka buat. Sistem pengelolaan sampah mandiri sudah berjalan, bank sampah sudah dibentuk. Sebenarnya, warga sudah sangat tertib dengan jadwal angkut sampah setiap minggu malam. Pengelolaan bank sampah yang bernilai ekonomi hingga komitmen dengan denda 500.000 bagi siapapun yang melanggar aturan kebersihan di wilayah tersebut. Kalau kita lihat fungsi sungai dengan air yang mengalir itu, harusnya itu bisa dikonsumsi, harusnya bisa digunakan, tidak hanya untuk mandi tapi juga untuk minum seharusnya. Tapi dengan hari ini kita melihat bahwa sungai-sungai di Indonesia, di kota-kota kita misalnya sudah banyak tertumpuk sampah, ada limbah cair, limbah padat dan lain sebagainya. Ini membuat kita sendiri akhirnya secara tidak langsung lama-lama menormalisir. Kita hari ini kayak merasa normal ketika sungai itu tercemar, sungai itu tempat buang sampah, sungai tempat untuk membuang limbah rumah tangga dan sebagainya. Padahal harusnya kalau kita melihat di negara-negara maju, sungai itu bahkan bisa digunakan untuk berenang, bisa digunakan untuk dikonsumsi. Nah, secara jangka panjangnya sebetulnya yang perlu kita antisipasi adalah apa yang nantinya kita anggap sebagai air itu untuk apa. Nanti kan kalau kita lihat ke depannya, ketika orang Indonesia menganggap sungai itu airnya nggak bisa diminum. Kalau kita tahu di luar negeri sana orang itu biasa minum air di sungai. Mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan juga untuk bagaimana melakukan setting terhadap desain pembangunan pemukiman yang ada di misalnya di Surabaya. Karena kalau hanya menggerakkan bank sampah, ya kita hanya akan melakukan reuse dan recycle, tidak melakukan reduce-nya. Meskipun pemerintah Surabaya punya program atau punya kebijakan mengurangi sampah plastik, itu kan hanya sampah plastik. Kita belum bicara tentang sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, residu, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, kebersihan sungai ini adalah tanggung jawab bersama. Meski warga sekitar sudah disiplin dengan sistem bank sampah, angkutan rutin, dan aturan denda, sampah kiriman dari sungai besar yang datang saat hujan tetap menjadi tantangan nyata yang membuktikan bahwa menjaga aliran air memerlukan kesadaran luas dari setiap orang melampaui batas wilayah satu kampung saja.